warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Nah, hari ini atau di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau mempersiapkan data awal perusahaan untuk soal UKK yang kemarin itu ya. Hari ini kita akan masuk ke setup link account. Jadi hari ini kita akan masuk untuk mengatur yang namanya link account. Setelah mengatur pajak, selanjutnya kita mengatur link account. Di sini ada 4 link account yang harus kita atur. Jadi masuk dulu ke setup, terus link account, selanjutnya kita mengatur 4 ini. Oke, yang pertama kita akan mengatur link account untuk account and banking link account. Nah, ini ada 3 yang ada di sini. Nah, yang harus kalian atur itu cukup yang terakhir saja, yang bawah sendiri. Yang 2 ini biarkan tetap seperti itu. Kadang kalian itu ini merubah yang atas. Nah, nanti kalau ini yang dirubah, nanti ngaruhnya di transaksinya nanti berubah juga gitu ya, atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Di sini yang bisa kalian atur itu cukup yang bawah sendiri, yang bank account for undeposit fund atau akun bank untuk mengatur dana yang tidak kita depositokan atau undeposit, itu yang tidak kita simpan. Kalau kemarin kelas 11 itu kita ngaturnya di cash on hand ya, karena di soal tersebut itu ada cash on hand-nya. Nah, berhubung di sini untuk soalnya itu cuman ada apa di sini? 2 ini ya. Akun bank itu cuma ada cash in bank dan petty cash. Nah, untuk dana yang tidak kita depositokan atau tidak kita simpan di bank, berarti itu kan ada petty cash. Makanya untuk link account-nya itu cukup kita ubah yang bawah, dimasukkan ke petty cash. Terus kalau ada seperti ini, pilih saja yang yes, gitu ya. Nah, sudah berubah, account and banking link account sudah kita atur, gitu. Yang diatur cukup yang bawah, masuk ke petty cash. Kalau sudah di OK, selanjutnya kita mengatur sales link account. Sama, masuk ke setup link account, kemudian pilih sales account. Nah, ini nanti yang kita atur adalah, nah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini. Di sini jangan kalian hafalkan, maksudnya benar-benar dihafalkan gitu ya, karena bisa jadi soal yang ada di latihan kita nanti di soal selanjutnya pas kalian ujian itu ternyata nama akunnya beda. Jadi kalian harus paham nih apa-apa yang harus diatur, difahami ya, bukan dihafalkan ya. Bolehlah dihafalkan tapi harus paham juga gitu loh maksud saya ya. Ya. Yang di sales link account itu ada beberapa. Nah, yang atas sendiri ini ada asset account for tracking receivable. Maksudnya apa? Ini adalah akun aset untuk menampung receivable, itu piutang ya. Jadi akun aset yang kita gunakan untuk menampung piutang. Kalau gitu kita masukkan kemana? Kalau misalkan di sini ada clue-nya, saya kalau boleh bilang clue lah ya, clue atau petunjuk. Jadi pas waktu menghafal itu kalian atau misalkan nanti pas ujian itu karena panik, kalian bisa lihat di sini, nggak usah panik sih sebenarnya. Nah, di sini itu sudah ada semacam clue-nya. Ini di sini ada receivable-nya, berarti kalian bisa masukkan ke apa? Ya, ke account receivable atau piutang dagang. Jadi, akun aset untuk menampung piutang itu masuknya adalah piutang dagang atau account receivable, gitu ya. Selanjutnya ada bank account for customer receipt atau akun bank yang kita gunakan untuk menerima pembayaran. Receipt ini adalah penerimaan dari customer. Nah, kalau gitu kita kan jualan, sales ini kan, sales link account ini kan berarti link untuk penjualan, link akun untuk penjualan. Kalau gitu misalkan ada pembayaran, kita masukkan kemana? Karena kita ada cash in bank dan petty cash, dan biasanya untuk nominal penjualan itu kan pasti besar. Itu gak kita simpan di petty cash, tapi kita langsung di cash in bank, gitu ya.
akun bank untuk menampung penerimaan dari customer masuknya di cash in bank. Sebenarnya ini juga sudah tertera sih di kebijakan tentang penerimaan. Nah, ini setiap penerimaan kas langsung disetor ke Bank Mandiri. Berarti kalau seperti itu, kalau misalkan kita ada penerimaan dari customer, masuknya pasti ke cash in bank atau Bank Mandiri tadi. Makanya di sini kita masukkan ke cash in bank. Selanjutnya itu ada I charge free on sales. Saya mengenakan free ini biaya angkut. Jadi free itu adalah angkut. Kalau begitu I charge free on sale berarti saya mengenakan biaya angkut pada saat penjualan. Nah, kalau misalkan ini kan logikanya seperti ini. Kalian itu jualan, terus kalian itu ngirim ke pembeli kalian, ke pelanggan kalian. Nah, pelanggan kalian itu mengenakan biaya ke mereka, biaya angkut atau mengenakan ongkos kirim ke pelanggan kalian. Kalau seperti itu berarti nanti masuknya ke pendapatan ya, bukan beban, tapi pendapatan jasa angkut penjualan. Di sini ada apa enggak? Kita cek dulu. Break ya. Kalian cari freight collected. Karena ini pendapatan, berarti masuknya ke freight collected atau freight income kalau misalkan nggak ada. Cari aja kata-kata freight-mu, ini adanya freight paid. Freight paid itu kita bayar, padahal ini kita asumsinya sebagai pendapatan, berarti bukan ya. Kalau di soal nggak ada, berarti ya nggak usah kalian isi. Pokoknya kalau misalkan ada freight on sale ini masuknya atau ngelingkannya ke akun freight collected atau freight income gitu ya. Pendapatan jasa angkut penjualan. Karena nggak ada berarti nggak usah dicentang. Terus I track deposit collected from customer. Berarti saya ini menerima deposit dari customer, uang muka pelanggan, uang muka customer. Kalau di soal UKK sebenarnya kayaknya nggak sampai ke sana jadi soalnya, tapi sebagai pengetahuan saja. Jadi kalau misalkan di sini itu dicentang kalau misalkan kalian itu menerima deposit atau uang muka dari pelanggan. Karena di soal ini nggak ada, berarti ya nggak usah dicentang gitu ya. Terus selanjutnya ada I give discount for early payment. Saya memberikan diskon untuk pembayaran lebih awal. Early itu lebih awal, payment ini pembayaran. Jadi kalau misalkan seperti itu masuknya, kalau kalian memberikan diskon, I give diskon, saya memberi diskon, berarti hubungannya nanti ke sales discount. Atau misalkan kalian ini bingung ya, di sini kalian juga bisa lihat dari gini, ini kan sales, terus di sini diskon, berarti nanti masuknya ke sales diskon. Di sini ada apa enggak diskonnya? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Kita lihat di sini. Gini. Net 30. Sales ya. Oh, ini penjualan. Terminnya untuk penjualan itu adalah net 30, artinya di sini tidak ada diskon. Beda nanti kalau soal yang kalian terima itu 2/10, N/30 gitu ya. Jadi kalian itu nanti memberi diskon 2% untuk pembayaran 10 hari sejak tanggal transaksi, terus umurnya 30 hari. Kalau seperti itu berarti nanti ada diskonnya. Karena kalian tidak memberikan diskon, berarti ya emang nggak ada diskon untuk penjualannya, itu nggak ada. Tapi beda lagi kalau misalkan ada ya kalian isi sales diskon gitu ya, tergantung soalnya. Makanya saya bilang tadi tidak bisa kalian langsung hafalkan, menyamakan soal 1 dengan soal 2 itu nggak bisa gitu ya. Karena di sini tidak ada, berarti tidak ada diskon, berarti nggak usah dicentang gitu ya. Terus selanjutnya itu I assess charge for late payment. Saya mengenakan denda untuk keterlambatan pembayaran karena ini kalian jualan nih ceritanya. Terus kalau misalkan ada customer yang bayarnya lama atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melebihi hari yang kalian perjanjikan, berarti itu nanti dikenakan denda.
Sebenarnya di sini juga ada ketentuannya kan, keterlambatan membayar didenda 1%. Kalau misalkan ada ketentuannya, itu biasanya juga sudah ada akun untuk menampung dendanya. Karena ini kita sales, berarti nanti kalau misalkan customer kalian itu bayarnya melebihi dari yang diperjanjikan, berarti nanti kalian akan mendapatkan pendapatan. Kalian akan customer itu bayarnya pasti lebih dari piutang yang sebelumnya karena sudah dikenakan denda. Dendanya itu kalian akui sebagai pendapatan karena kalian menerima kan. Nah, kalau gitu masuknya di mana? Itu biasanya di pendapatan lain-lain. Other income. Nah, ini late fee. Late fee. Berarti late fee income atau pendapatan denda keterlambatan. Oke aja itu tadi. Nah, itu untuk yang sales link account. Jadi yang awal ini untuk pendapatan jasa angkut penjualan. Terus ini insya Allah ada. Terus ini sales ini masuknya kalau ada ke sales diskon. Terus yang ini late fee income. Atau kalau misalkan kata lain dari late fee income itu adalah late fee collected. Pokoknya ini masuknya di pendapatan semua. Pendapatan jasa angkut penjualan, terus ini diskon penjualan, dan ini pendapatan denda keterlambatan gitu ya. Selanjutnya setelah mengatur sales link account, selanjutnya kita mengatur purchase link account. Nah, ini sama kayak yang tadi. Kalau ini mengatur purchase itu pembelian, berarti mengatur berkaitan tentang pembelian atau transaksi pembelian. Ada beberapa juga. Yang pertama itu liability account for tracking payable. Akun hutang untuk menampung hutang. Nah, kalau di sini kan ada payable-nya. Saya sering bilang kan ke kalian, kalau misal di sini ada payable, berarti masuknya ke account payable atau hutang dagang. Sorry ya, ada suara-suara sapi dan sebagainya. Terus setelah mengatur akun hutang, ini dimasukkan ke akun payable atau hutang dagang. Di bawah ini ada akun bank untuk membayar tagihan. Jadi kalau misalkan ini kan purchase, kalian beli, berarti kalian juga harus bayar dong. Nah, kalau kalian bayar, nanti itu sumber dana yang kalian gunakan untuk bayar itu dari mana? Itu masuknya di sini bank account for paying bills. Berarti di sini sebenarnya juga sudah ada sih pengeluaran ya. Nah, pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Kalau cek berarti cash in bank kan, cek kan dananya berarti ada di bank. Dan biasanya kalau misalkan pembayaran atau pembelian, kita beli barang itu biasanya kan jumlahnya besar gitu ya, lebih dari 1 juta. Nah, berarti di sini kalian atur purchase link account-nya itu masuk ke cash in bank. Kita bayarnya pakai uang kita yang ada di bank gitu ya. Terus setelah mengatur yang atas ini, selanjutnya kita mengatur yang bawahnya. I can receive item without a supplier bill. Ini maksudnya apa? Ini adalah saya dapat menerima barang tanpa ada tagihan. Ini jarang sih ada kasus soal seperti itu, apalagi di UKK saya rasa tidak ada. Tapi maksudnya adalah seperti itu, saya dapat menerima item atau barang tanpa adanya tagihan. Kalau misalkan nggak ada ya nggak usah dicentang. Terus I pay freight on purchase. Nah ini freight tadi kan apa? Biaya angkut ya, berarti saya membayar biaya angkut untuk pembelian. Kalau tadi pada saat penjualan kalian mengenakan ongkirnya itu diakui sebagai pendapatan, tapi kalau waktu pembelian berarti ongkirnya ini jadi beban kalian. Jadi kalian kalau beli barang terus ada ongkirnya, itu masuknya nanti ke beban kalian. Yang kalian ongkir yang kalian bayar itu masuknya ke beban. Kalian cari yang ada freight-nya. Nah, ini ada freight paid. Kalian freight paid ini kan berarti biaya angkut yang kalian bayarkan, atau dengan kata lain biaya angkut pembelian. Atau biasanya di sini kalau enggak freight paid itu freight expense, itu juga
kata lain dari break paid. Pokoknya yang di sini itu adalah biaya angkut pembelian gitu ya. Terus I track deposit paid to supplier. Ini kayak tadi, kalau misalkan ada kalian membayar deposit, kalau tadi yang di penjualan itu kan kalian menerima uang muka, deposit itu uang muka. Kalau di purchase berarti kalian membayar uang muka ke supplier. Tapi kalau misalkan di UKK itu saya rasa enggak sampai sana, berarti kalau enggak ya berarti enggak usah kalian tentang seperti itu. Sebagai pengetahuan, kalau misalkan I track deposit paid ini adalah uang muka yang kalian bayarkan ke supplier, seperti itu. Terus selanjutnya I take discount for early payment. Saya mengambil diskon untuk pembayaran lebih awal. Jadi ini kan beli. Kalau misalkan purchase, terus di sini ada diskon, berarti masuknya ke purchase diskon. Ada apa enggak? Enggak ada ya, karena di sini pembelian. Pembelian di sini kan terminnya net 30, berarti tidak ada diskon. Kecuali kalau nanti 2/10 N/30 itu berarti kalian diberikan diskon 2% apabila kalian membayar 10 hari setelah tanggal transaksi. Tapi kalau net 30 itu berarti tidak ada diskon. Pokoknya umurnya itu adalah 30 hari, tidak ada diskon. Kalau misalkan ada, berarti nanti purchase diskon gitu ya. Bisa jadi nanti soal kalian kan ada diskonnya gitu. Terus karena nggak ada berarti nggak usah. Terus di sini I pay charge for late payment. Saya membayar denda keterlambatan. Jadi ceritanya kalian purchase beli, terus kalian bayarnya utang itu terlambat atau dengan kata lain lebih dari 30 hari karena tadi kan ketentuannya net 30. Kalau kalian lebih dari 30 hari berarti kalian dikenakan denda. Dendanya berapa? 1%. Kalau dikenakan denda berarti di sini juga pasti ada akun untuk menampung denda keterlambatan. Ada nggak ya kira-kira? Kita cari dulu. Late fee expense. Nah ini late fee paid. Kalau nggak late fee expense biasanya ada late fee paid. Pokoknya ini diakui kalau purchase pembelian terus kalian bayar dendanya kan itu beban kalian. Makanya di sini masuk golongan expense dan masuk late fee expense atau late fee paid gitu ya. Kata lain dari late fee expense itu late fee paid biasanya. Selesai di oke aja. Sebentar. Gitu ya tadi ini. Jadi yang atas itu untuk masuk ke utang dagang, terus cash in bank, terus kalau ada biaya angkut ya masuk ke freight paid atau freight expense. Terus kalau ada diskon berarti masuknya ke purchase diskon. Kemudian kalau misalkan ada denda keterlambatan berarti itu jadi beban kalian, beban denda keterlambatan gitu. Di oke atau di close, kemudian kita masuk ke payroll. Nah, payroll ini bisa kalian atau biasanya saya memang nyuruh kalian untuk ngatur payroll sih, meskipun kalian tidak menggunakan menu atau modul payroll ini, tapi saya minta diatur karena gini, kalau misalkan kalian tidak mengatur ini, nanti akun-akun yang tidak diperlukan itu nggak bisa dihapus. Saya biasanya nyuruh kalian biar rapi aja sih, biar untuk akun-akunnya tidak digunakan itu bisa kalian hapus. Itu yang atas itu masukkan aja ke cash in bank, terus cash in bank lagi. Yang ini biarkan, biasanya saya juga nyuruh ini biarkan saja di electronic clearing account, nanti kalau nggak bisa dihapus ya berarti nomor akunnya aja yang diganti. Nah yang ini itu masuk ke wage and salaries. Nah wage and salaries ini kan ada berapa? Ada 2. Ini wage and salaries yang 60100 itu bawaannya si Mayop sendiri. Kemudian di sini juga ada 6100. Nah ini yang punya kalian tadi ngimpor, ada 2 kan? Nah biar gak bingung ya wes, kalian arahkan yang punya kalian aja, nanti yang nggak dipakai ini dihapus. Nah kalau nggak diganti yang ini yang nggak bisa dihapus, jadi kalian nanti aja 2 wage and salaries-nya, nanti bingung pada waktu jurnal. Saya nggak sukanya seperti itu. Nanti biar nggak bingung kalau jurnal berarti yang nggak butuh itu dihapus saja gitu ya. Terus ini juga dimasukkan ke wage and salaries expense yang punya kalian sendiri yang 6.700. Terus biasanya yang ini saya mintanya di electronic clearing account, di oke aja. Nah kayak gini
Sebenarnya ini salah sih, cuman nggak apa-apa. Ini nggak ngaruh kok ke transaksi, cuman ya itu tadi harus diatur karena biar yang tidak dibutuhkan itu bisa kita hapus gitu. Kalau sudah silakan di oke. Nah, selesai kita mengatur akunnya, selanjutnya ngapain, kita atur ya link akun listnya. Karena tadi link account sudah diatur, link pajak juga sudah diatur, jadi account listnya ini yang nggak kita butuhkan itu bisa dihapus. Kalau tadi belum diatur itu nggak bisa dihapus karena masih ngelink, pasti nanti ada centangnya. Karena ini sudah linknya sudah kita benarkan, berarti yang tidak perlu itu bisa kita hapus. Kita kasih dulu. Ini nanti kalian ngelihat di soal ya. Kalau hafal ya nggak apa-apa sih, karena saja insya Allah sudah sering mengerjakan ini, jadi akhirnya jadi hafal deh akun-akun yang tidak diperlukan. Ini cek account ini nggak ada di soal, hapus. Terus undeposit fund nggak ada, dibuka terus klik kanan delete account. Ini karena ini tadi masih ada di link parent, masih ada, ganti aja nomornya biar di bawah, biar rapi. Trade debtor hapus. Liability ini yang apa ini? Trade creditors juga nggak dipakai, hapus. Payroll, accrual payable juga nggak ada di soal, hapus. Ini disamakan loh ya sama yang di sini ini. Jadi jangan asal hapus, jadi harus yang nggak dipakai kira-kira yang mana ya itu yang dihapus. Ini dipakai semua, ini biarkan seperti ini karena ini ngelink. Terus income ini dipakai, cost of goods sold, expense. Nah, expense ini juga yang ini bawaannya si Mayop tadi itu karena nggak dipakai, kan ada dua, biar gak double itu yang nggak dipakai dihapus saja, ini juga dihapus. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah mengatur link pajak, link account, terus kita sudah menghapus yang tidak dibutuhkan, akun-akun yang tidak dibutuhkan, berarti kita ke step selanjutnya nanti. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.